Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk minggu pertama Advent tahun C 2021. Tuhan menepati janjinya. Hari ini kita memasuki hari pertama dalam tahun liturgi gereja. Masa Advent dimulai. Kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam semangat berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Hari ini kita diajak untuk terus membenah diri, menyongsong kedatangan Tuhan Sang Raja Damai. Kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, supaya saat Tuhan datang, kita didapatinya tak bercacat. Hati kita siap untuk menerima dan memberi tempat untuknya. Musim terus berganti, cuaca terus berubah. Itu yang kita alami saat ini. Situasi dunia terus beralih. Herannya, manusia tidak pernah tinggal dalam kedamaian, keadilan, dan keharmonisan yang tetap. Sejarah mudah terulang lagi. Yang menyedihkan yang terulang itu adalah hal-hal yang membuat hidup manusia semakin menderita, bahkan berujung pada kematian. Kematian di sini bukan saja kematian fisik, tetapi yang sering terjadi matinya keadilan, kedamaian, dan rasa hormat antara sesama. Sesama bukan saja manusia dalam arti yang umum, tetapi lebih kepada anggota keluarga, saudara-saudari kandung, dan sesama saudara-saudari dalam iman. Matinya nilai iman, kedamaian, keadilan, kebenaran, dan keharmonisan adalah awal dari matinya generasi manusia sebelum ia benar-benar mati secara fisik. Ada banyak contoh dan cerita di mana orang dalam satu kelompok, satu iman, bahkan satu tempat ibadah, mereka merayakan imannya. Terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada percecokan, ada silang pendapat, dan bahkan ada saling bermusuhan yang buntutnya selalu terjadi tidak saling mendukung dalam kehidupan praktis setiap hari. Semua ini terjadi karena hilangnya komunikasi yang baik. Semoga hal ini tidak terjadi di tempat kita. Kalau benih persaingan tidak sehat itu sudah tumbuh dan mendapat tempat dalam kehidupan seseorang, maka apa saja yang orang lain lakukan pasti dilihat selalu negatif. Kalau hal negatif sudah memasuki kehidupan seseorang, maka orang tersebut selalu melihat yang lain sebagai lawan yang harus disingkirkan. Ia menghalalkan cara untuk mencapai tujuannya. Pola hidup orang semacam itu selalu dikendalikan oleh rasa senang atau tidak terhadap orang lain. Bukannya lagi dibangun atas semangat persaudaraan sejati dan berbela rasa. Kita semua adalah saudara walaupun kita beda pendapat, latar belakang, bahkan asal-usul. Tujuan kita adalah sama, membangun kesejahteraan bersama jasmani dan rohani. Kebaikan bersama menjadi orientasi tunggal dalam hidup. Rasa adil, damai, harmonis, dan persaudaraan, kalau itu sempat hilang, maka membutuhkan perjuangan yang sangat lama untuk kembali menciptakannya. Kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membentuk dan melakukan hal-hal baik. Hal-hal yang membuat orang kagum, bahkan mengikuti hal baik yang kita lakukan. Tetapi hal yang buruk, yang negatif, bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Seluruh kebaikan kita yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa dihancurkan oleh satu hal negatif yang terjadi dalam semenit. Di dunia ini, orang lebih mudah mengingat satu hal negatif yang pernah menimpa atau dilakukan seseorang ketimbang mengingat banyak hal positif yang pernah dibuatnya. Orang suka berbicara hal negatif orang lain ketimbang hal positifnya. Manusia dengan seluruh sifat keduniawiannya lebih suka melihat yang lain secara negatif ketimbang melihat hal-hal positifnya. Yang seperti ini harus diberantas. Tetapi berita gembira untuk kita, walaupun kebanyakan orang seperti itu, masih ada orang yang selalu melihat hal positif yang orang lain pernah lakukan ketimbang hal negatifnya. Orang hebat selalu melihat hal positif yang orang lain lakukan. Semoga kita masuk golongan ini, menghargai
dan lebih melihat hal positif yang orang lain lakukan. Tuhan menepati janjinya. Nabi Yeremia mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan akan menepati janjinya untuk umat Israel. Ia akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, bagi bangsa Israel. Bisa dibaca dalam kitab Yeremia bab 33 ayat 14 sampai 16. Ia selalu menyertai perjalanan umatnya dan menuntun mereka kepada kebaikan. Ia membawa kembali orang Israel kepada situasi penuh kedamaian, keadilan, dan kebenaran. Yeremia menumbuhkan kembali harapan orang Israel pada situasi ideal yang pernah mereka alami saat mereka mendengar dan menghidupi ajaran Musa secara benar. Penyelamatanmu sudah dekat. Yesus mengingatkan kita bahwa bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi gejala alam yang terjadi karena kuasa langit dan bumi berguncangan. Manusia menjadi takut dan cemas. Manusia tidak mengerti apa yang terjadi. Jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Hal-hal ini yang menghalangi kita untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan. Berjaga-jagalah sambil berdoa untuk memperoleh kekuatan agar tetap berdiri di hadapan Anak Manusia. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, ayat 34 sampai 36. Kita siapkan hati untuk kedatangan Tuhan. Semoga Tuhan betah tinggal di hati kita. Yesus akan datang lagi untuk membawa damai dan sukacita untuk kita. Ia yang akan datang itu akan selalu bersama kita untuk selamanya. Hendaklah kamu jangan bercacat. Satu Paulus meneguhkan orang Tesalonika juga sekaligus meneguhkan kita. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2. Berjuanglah selalu untuk berkenan kepada Allah. Ada seorang raja dihadiahi sepasang burung raja wali oleh seorang petani. Dan raja itu begitu senang menerima hadiah itu. Ia merawat dan menjaga burung raja wali itu dengan baik. Dan pada suatu hari ia coba untuk membawa burung raja wali itu supaya mereka bisa terbang. Dan dia mencoba, yang satunya bisa terbang begitu tinggi, tetapi yang satunya lagi tidak mau terbang. Hari berikutnya dia coba lagi. Tetap yang satunya bisa terbang tinggi, tetapi yang satunya tidak mau terbang. Lalu kemudian dia memanggil petani yang menghadiahkan burung raja wali itu kepadanya. Meminta petani itu untuk melatih burung raja wali itu supaya bisa terbang tinggi. Lalu petani itu datang ke istana dan mengambil kedua burung raja wali itu dan membawa ke ladangnya. Sesampai di ladang, dia coba melepaskan burung raja wali itu. Satu burung raja wali terbang begitu tinggi, tetapi satunya tidak mau terbang. Lalu kemudian dia mencoba sekali lagi. Yang satunya terbang begitu tinggi, tetapi yang satunya tidak mau terbang. Maka hari berikutnya petani itu mencoba lagi melepaskan burung raja wali itu supaya terbang tinggi. Yang satu terbang begitu tinggi dan lama, tetapi yang satunya tidak mau terbang. Maka petani itu coba untuk memotong ranting tempat tenggeran raja wali itu. Maka raja wali itu tidak ada pilihan lain selain terbang. Dan dia terbang begitu tinggi dan lama sekali. Burung raja wali yang baru terbang itu ternyata dia terbang lebih tinggi dan lebih lama bertahan di udara. Seminggu kemudian petani itu membawa pulang kedua raja wali itu kepada raja. Dan raja bertanya,
apakah kedua Raja Wali itu sudah bisa terbang? Dan petani itu katakan, iya, semuanya sudah bisa terbang tinggi. Maka raja itu mengambil kedua Raja Wali itu dan langsung menerbangkannya. Dan ternyata kedua Raja Wali itu bisa terbang begitu tinggi dan sangat lama di udara. Dalam kegembiraan dan sukacitanya, ia bertanya kepada petani tadi, apa yang kamu lakukan sehingga dalam waktu begitu singkat kedua Raja Wali ini bisa terbang tinggi? Petani itu menjawab, saya hanya mencoba untuk melepaskan kedua Raja Wali itu, membiarkan mereka terbang. Yang satunya bisa terbang begitu tinggi, tetapi satunya tidak mau. Maka kepada yang tidak mau terbang ini, saya hanya memotong ranting tempat tenggerannya. Maka dengan itu, Raja Wali itu tidak ada pilihan lain selain dia terbang tinggi. Mendengar itu, raja itu begitu kagum. Ternyata dengan memotong ranting tenggeran Raja Wali itu, dia bisa otomatis bisa terbang. Saudara-saudariku, di masa Advent ini kita diajak untuk melepaskan semua ranting tempat tenggeran kita. Keterikatan kita pada sesuatu, pada orang, atau pada benda apa saja. Rasa aman semu yang kita miliki. Dan berjuanglah agar kita berani memulai melakukan hal-hal yang lebih baik yang sanggup kita lakukan. Kita tinggalkan cara berpikir negatif, sikap menghakimi, dan egoisme untuk lebih terbuka kepada kebaikan umum dan kesejahteraan lebih banyak orang lagi. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati.